3 orang zaman dahulu. Yang 3 orang tersebut orang soleh lagi berjalan, tiba-tiba mereka kehujanan, kemudian mereka masuk goa. Tiba-tiba ada batu jatuh nutup pintu goa. Kalau mereka tidak keluar, mereka akan kehabisan oksigen, mereka akan mati kelaparan. Maka kata mereka, kita enggak bakalan selamat kecuali ketika kita ini berdoa dengan amal yang paling kita andalkan. Mulai salah satu berdoa. Yang satu berdoa, ya Allah, dulu saya punya orang tua 2, sudah tua. Kebiasaan saya tidak kasih susu kepada anak dan istriku kecuali saya kasih kepada kedua orang tuaku. Pagi maupun petang. Suatu hari saya pulang kemalaman, ya Allah. Dia sampaikan, ya Allah, kecuali saya pulang kemalaman. Kemudian saya bawa susu untuk kedua orang tuaku. Biasanya saya dahulukan kedua orang tuaku baru anak istriku. Ternyata kedua orang tuaku sudah tidur. Maka saya mau bangunkan, enggak enak, mungkin baru tidur. Maka saya tunggu, siapa tahu dia terjaga di tengah malam. Mereka berdua terjaga, saya tinggal kasih susu. Kemudian susu di tanganku. Ternyata Allah mentakdirkan malam itu kedua orang tuanya tidak terjaga kecuali subuh. Makanya yang nama lapar kan biasa kelaparan tengah. Dia tunggu-tunggu. Wasibyan yataghadawun, sementara anak-anak menangis minta susu. Tapi saya tunggu luar biasa sampai kedua orang tuaku bangun baru saya kasih. Bahkan kata dia, ya Allah, kalau amalku ini karena mencari wajahmu, geser mulut goa atau buka pintu goa. Kemudian batu bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Dia berbakti sama orang tua, kira-kira dia ceritain ke sana sini enggak? Enggak lah. Bahkan dia ragu, dia ikhlas atau tidak. Dia berkata, ya Allah, jika aku melakukannya karena mencari wajahmu, bukalah. Dia enggak tahu karena ikhlas suatu yang gaib. Dia tidak bilang, ya Allah, saya ikhlas waktu itu, ya Allah. Enggak. Dia masih bilang, ya Allah, jika saya ikhlas, bukalah pintu gua. Pintu gua bergeser. Hebat. Yang kedua juga hebat. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya engkau tahu, saya punya sepupu wanita, saya sangat cinta kepada dia, saya kejar-kejar dia. Kalau ada lelaki sangat cinta kepada seorang wanita, itulah saya kepada wanita tersebut. Saya selalu merayunya dan dia tidak pernah mau. Bayangkan seorang laki-laki kejar wanita, dia ini impiannya, ini cita-citanya wanita ini. Suatu saat tiba-tiba dia datang kepada aku. Kata dia, akhi, saya lagi butuh uang sekitar 100 dinar. Kata dia, kesempatan. Saya kasih kamu, tapi serahkan kehormatanmu kepada aku. Kata dia, siap. Yang penting uang mana? Saya pun kumpulkan uang 100 dinar atau lebih. Kemudian saya hadirkan di hadapan dia. Kemudian dia sudah menyerahkan dirinya. Ketika saya mau gauli, sebagaimana seorang suami menggauli istrinya, tiba-tiba dia berkata, ya Abdullah, ittaqillah, wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau buka cincin kecuali dengan haknya. Saya pun meninggalkan dia dan dinar-dinar tersebut karena engkau ya Allah. Kemudian dia bilang, ya Allah, kalau saya melakukannya karena engkau, bukalah pintu goa. Pintu goa terbuka. Ini yang kedua, hebat atau tidak? Hebat ya. Ini wanita dia kejar-kejar. Impiannya, cita-citanya. Ente lebih cari cewek apa cari mobil? Mobil apa? Ini perempuan yang dia kejar-kejar. Sangat dia cintai. Sudah lama dia incar. Ketika di depan mata, malah ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Selesai enggak jadi. Subhanallah. Enggak jadi. Luar biasa. Dia bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena Allah, karena engkau bukalah. Terbuka, tapi belum bisa keluar. Yang ketiga ini yang saya luar biasa. Bagaimana bermuamalah hati dengan Allah. Dia bilang, ya Allah, engkau tahu dulu saya punya pekerja. Setelah mereka bekerja, saya kasih gaji semuanya. Kecuali satu orang belum ambil gaji. Dia pun pergi tidak ambil gajinya. Gajinya saya pegang, kemudian saya niatkan. Ini niat dia enggak pernah ngomong sama orang dalam hatinya. Saya niatkan ngolah hartanya ini untuk dia. Akhirnya saya kelola, saya tanam. Akhirnya gajinya ini berubah jadi banyak sapi, banyak kambing, banyak onta. Lama kemudian dia datang. Mungkin entah berapa, 10 tahun atau berapa tahun. Pokoknya lama. Sudah banyak kambing, banyak onta, banyak sapi. Maka dia datang. Dia bilang, bos, mana gajiku dulu? Mana gajiku? Baru datang sekarang. Kataku, itu semua yang kau lihat, kambing-kambing, onta-onta, babi, kambing, onta-onta, kambing-kambing, sapi-sapi. Saya baru bahas tadi dosa besar memakan babi, makanya ke bawah ya. Saya lagi nulis buku apa, dosa-dosa besar. Di antaranya memakan babi. Afwan, tadi kelepasan ya. Dia bilang, itu yang kau lihat, kambing-kambing, onta-onta, sapi-sapi, semua milikmu.
Kata dia, bos, la tahza' bi, wahai Abdullah, bos, jangan kau ejek saya. Saya tahu gaji saya cuma apa? Sedikit. Jangan ejek saya. Kata dia, benar itu gajimu semuanya. Benar, iya itu gajimu semuanya. Dia bawa semua ontanya, bawa kambingnya, bawa sapinya, tidak satu ekor pun disisakan. Tidak ada yang bilang syukron bos, satu buat kamu, enggak ada, semua dibawa. Itu menyakitkan. Kata dia, ya Allah, jika aku melakukannya karena Engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Subhanallah. Dia punya niat. Dia tahu, Allah tahu apa? Niatnya. Jadi dia bukan menyembunyikan amal dia, bahkan niatnya dia yang tahu cuma siapa? Allah. Bayangkan. Akhirnya terbukalah pintu goa tersebut. Maksud saya, kita baca cerita seperti ini, motivasi kita untuk apa? Sembunyikan amal karena pahalanya besar. Ketika orang-orang banyak cari muka kepada manusia, kita cari muka sama Allah. Mereka cari muka gimana caranya? Mereka cari muka dengan publish amal soleh supaya dipuji, di like, disanjung, di share ke sana kemari. Kita berusaha cari muka kepada Allah dengan menyembunyikan amal soleh. Menyembunyikan amal soleh. Ini yang keberapa? Yang keempat.